Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Pemirsa kajimu yang berbahagia, pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya hingga pada saat ini kita bisa berkumpul di sini. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan tema kandungan Al-Quran. Al-Quran dari bahasa adalah bacaan, dari istilah Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagai mukjizat diturunkan dengan perantaraan malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kandungan Al-Quran antara lain akidah, al-Islam, ibadah, sejarah, hukum, kepemerintahan, politik, perdagangan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Akidah. Umat Islam berakidah, yaitu Allah yang Esa, wal awalu wal akhir wal zahir wal batinu. Allah yang bako, yaitu Allah yang Esa sesuai dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah yang Esa. Di samping itu, Tuhannya umat Islam itu adalah tidak dilahirkan dan tidak diturunkan, tidak diperanakkan dan tidak dianakkan. Seandainya Tuhan itu diperanakkan, siapa yang menciptakan Tuhan, ibunya Tuhan dan alam semesta ini? Karena Tuhannya belum dilahirkan. Seandainya Allah itu mati, siapa yang memelihara alam semesta ini? Karena Tuhannya mati. Islam Tuhannya adalah baqo, kekal abadi. Wal awalu wal akhir wa zahiru wal batinu. Tidak berawal dan tidak berakhir. Al-Islam, inna dina indallahil Islam. Agama yang diizinkan di sisi Allah hanyalah Islam. Ibadah, khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami ciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepadaku. Di dalam ajaran Islam dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairul mahdhah. Ibadah mahdhah adalah hubungan manusia dengan Allah yang tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Sudah ditentukan syarat dan rukunnya. Dan ibadah ghairul mahdhah itu bisa dikembangkan, direnovasi dan sebagainya dan sebagainya. Salah satu contoh menuntut ilmu, bekerja dan sebagainya. Yang nomor 3 yaitu sejarah. Sejarah di dalam ajaran Islam adalah fakta, bukan rekayasa, bukan khayalan, tapi sejarah di dalam ajaran Islam adalah fakta. Salah satu contoh dalam surat Yunus ayat 92. Nunajjika fi badanika ila akhi. Profesor Dr. Marcel Boule, seorang orientalis barat, itu mempelajari Al-Quran untuk mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran. Itu dengan penelitian seorang intelek, seorang cendekiawan. Tidak sembarangan dia. Setelah itu dia menemukan surat Yunus. Di sana ada kisah
Fir'aun yang tenggelam di Lautan Merah. Dia tobatan nasuha, ya Allah, saya akan mempertuhankan Engkau dan aku tidak akan menjadi Tuhan lagi, tidak akan mengaku sebagai Tuhan lagi. Tapi tobat Fir'aun tadi tidak diterima, cuman akan diabadikan jasadnya sampai akhir zaman sebagai saksi-saksi umat-umat setelah Fir'aun tadi. Profesor Dr. Masabula tadi logikanya jelas menolak. Karena apa? Karena jasad manusia kok akan diabadikan sampai akhir zaman. Sebab batu, besi, itu pun akan lapuk karena proses fisika. Karena panas dan dingin, batu dan besi tadi akan mengalami kelapukan. Juga batu dan besi tadi akan lapuk karena proses kimia. Karena kena hembusan oksigen, akhirnya akan lapuk juga. Batu dan besi tadi akan lapuk juga karena proses biologi, yaitu dengan adanya tumbuhan-tumbuhan perintis. Kok ini jasad Fir'aun tidak lapuk? Jelas tidak masuk akal. Seorang cendekiawan menolaknya. Maka dikarenakan dia seorang cendekiawan, seorang ilmuwan, menolak sesuatu itu harus ada faktanya, harus ada pustakanya. Gitu. Maka dia terbang ke Mesir mencari jasad Fir'aun tadi. Ternyata jasad Fir'aun tadi masih utuh. Siapapun bisa lihat secara langsung ataupun lewat internet. Ternyata jasad Fir'aun tadi masih utuh, dengan benar-benar utuh. Maka Profesor Dr. Masabula tadi masuk Islam karena kajian-kajiannya, karena kecerdasannya. Beda dengan orang Islam yang menjadi murtad. Itu karena perutnya, karena lapar, karena istrinya, karena suaminya, karena pekerjaannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu sejarah di dalam ajaran Islam. Ada lagi sejarahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu membuat kapal di daratan yang jauh dari pantai. Itu kan tidak masuk akal, tidak logis. Tapi tidak jauh dari kita, yaitu Aceh yang pernah daratan tergenang oleh laut juga. Itu bukti bahwa daratan pernah digenangi oleh air laut. Di sana kisah Nabi Nuh tadi dibuktikan bahwa di Irak, di Turki, itu sebuah bukit ditemukan fosil-fosil binatang laut. Secara ilmiah kisah Nabi Nuh tadi benar adanya. Terus sekarang ilmu pengetahuan. Saat Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah tadi, ada yang mengatakan sab'as samawat, langit itu berlapis 7. Saat itu kan ditolak. Ditolak. Mana lapisannya? Dari daratan sampai matahari tidak ada lapisan yang ada. Tapi setelah ditemukan ilmu astronomi, benar adanya bahwa langit itu berlapis 7. Dan di Al-Quran dijelaskan juga fungsi-fungsi langit tadi, yaitu antara lain langit lapis 3 itu mengembalikan air kena panas matahari, akhirnya menguap sampai langit lapis 3 dikembalikan menjadi hujan, tanah menjadi subur. Matahari itu mengeluarkan radiasi-radiasi berat, disaring oleh langit-langit tadi. Akhirnya yang bisa sampai ke bumi namanya ultraviolet tepi, yaitu untuk proses fotosintesis. Ultraviolet nampak, yaitu saat siang hari terang benderang. Itu yang bisa masuk. Terus ada yang namanya meteor dan meteorit. Meteor itu dikarenakan tidak ada manfaatnya di bumi, bergesekan dengan atmosfer, habis. Tapi meteorit dikarenakan bermanfaat di bumi, walaupun disaring, tapi sampai ke bumi juga. Seperti di Irian Jaya, yaitu tembaga, emas, dan sebagainya, dan sebagainya. Itulah letak ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Saat itu ditolak. Terus ada lagi penciptaan manusia.
Menurut Darwin, jadi manusia itu karena melalui proses evolusi. Seharusnya manusia itu kalau melalui proses evolusi, tidak usah mencari donor darah kemana-mana. Cukup kita ternak kera saja, dikarenakan DNA-nya sama, maka bisa donor darah, donor jantung, donor paru-paru, donor ginjal. Tapi nggak bisa. Secara ilmiah berarti manusia bukan hasil evolusi dari kera. Dan dalam surat yang lain, dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi wafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fangsuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, tafassahu, berlapang dada itu atau berlapang-lapang, itu bagaikan apa? Social question. Sosialnya cerdas, social question, emotional question, spiritual question. Apabila kita berlapang dada, yaitu social question, spiritual question, emotional question, maka di dalam majelis, fi majalisi, dalam majelis, dalam perkumpulan banyak orang, apabila kita berlapang dada, maka Allah yafsahillahu lakum, maka Allah akan melapangkan kita. Selanjutnya yaitu wa idza qilan suzu fang suzu. Apabila Allah memerintahkan berdiri, maka berdirilah. Yang dimaksud berdiri di sini adalah apa? Kita harus progresif, inovatif, kreatif, dan dinamis. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Berkaitan dengan iman, itu kita konservatif. Sudah dipatok iman kepada Allah. Tidak mengenal renovasi, rancang bangun, dan sebagainya. Tapi dengan ilmu, kita harus wajib belajar, mencari ilmu, mengembangkan ilmu, menguasai ilmu. Nah, apabila kita sudah berilmu dan beriman, maka di dalam ajaran Islam itu, iman itu tidak cukup biqalbi, tapi harus bilisan, bil arkan. Nah, dengan demikian kita mencetak orang-orang yang berilmu dan beriman tadi, yaitu dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Supaya lembaga-lembaga pendidikan itu mengarahkan anak didiknya menjadi orang yang beriman dan berilmu. Jadi mendirikan amal usaha tadi harus dikonkretkan. Wujudnya sekolahan-sekolahan dan sebagainya. Atau madrasah-madrasah, atau pesantren-pesantren. Sebab Allah akan menghitung-hitungnya dengan sangat teliti. Siapa yang beriman, siapa yang berilmu, dan siapa yang mengembangkan ilmu, siapa yang menguasai ilmu, dan wujudnya apa. Selanjutnya yaitu politik. Islam itu juga mengenal politik. Salah satu contoh politik yang difahami oleh Islam itu adalah demokrasi. Nabi Muhammad menjelang wafatnya tidak mengangkat putra mahkota. Diganti Abu Bakar As-Siddiq dengan hasil musyawarah. Abu Bakar As-Siddiq menjelang wafatnya dia tidak mengangkat putra mahkota, diganti Umar bin Khattab dengan cara musyawarah juga. Umar bin Khattab diganti Utsman bin Affan karena Umar bin Khattab tidak mengangkat putra mahkota, diganti Utsman bin Affan dengan cara musyawarah. Terus Utsman bin Affan diganti oleh Ali bin Abi Thalib dengan cara musyawarah juga. Namun sayangnya pemerintahan demokrasi itu hanya sampai Ali bin Abi Thalib. Kembali lagi ke jalur lama. Dalam surat yang lain, wa bima rahmati minallah lintalahum. Dikarenakan kita mendapatkan rahmat dari Allah, maka kita harus berlaku lemah lembut. Fadhon ghalidul qalbi, seandainya kita
keras kepala, maka orang-orang kita itu akan menjauhi dari kita. Lan fadhu min haulik, akan menjauh dari kita. Wa'fu anhum, maka apabila ada orang yang bersalah pada kita, maka maafkanlah. Wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun kepada Allah. Wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dikarenakan keterbatasan waktu, kita lanjutkan pada hari yang lain. Burung pipit, burung nuri, itulah nama-nama burung. Mohon pamit, mohon diri, lain kali kita sambung. Makan ikan gulama di atas batu. Sebenarnya saya ingin berlama-lama, tapi keterbatasan waktu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dirahmati Allah.